Shalom, selamat Shalom. malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini bersama dengan Ibu Dewi. Selamat malam Bu Dewi. Malam Mbak Ayu. Bersama dengan Mas Yosef. Selamat malam. Malam Yosef. Kita akan bersama-sama mulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak tetap semangat beribadah meskipun masih di dalam suasana pandemi dan kita tidak bisa bertatap muka. Tapi kami percaya Bapak, Ibu semua masih tetap semangat untuk beribadah. Mari kita bersama-sama memujikan lagu Kalaku Cari Damai. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka acara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, Bapa sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, bahwasanya kami dapat kembali mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami berkat, sehingga kami dapat menjalani aktivitas kami di hari-hari yang kami lalui. Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini Tuhan memberkati dan melindungi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan melayakkan kami dan memberkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi, bersama kita akan memujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan yang kedua. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datang
kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih juga Pak Yosef yang menemani saya untuk PA bersama pada malam hari ini. Shalom dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang terkasih dimanapun berada. Baik yang ada di Indo maupun di Pepandan dari Gereja Kristen Jawa Sabda Mulia. Puji Tuhan dan bersyukur bahwa kita diberkati sehat, kita boleh bertemu kembali sekalipun dalam PA secara virtual atau secara online. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, PA malam hari ini kita akan belajar bersama tentang mendengarkan Tuhan. Adapun nats yang kita hendak baca bersama dan hendak kita pelajari bersama, kita ambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ke-13. Kita buka Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 13. Perikop ini kemungkinan sudah kita hafal, bahkan ceritanya sampai di luar kepala. Namun demikian, mari kita bersama-sama kembali untuk mempelajarinya bersama. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab,
Ketika aku mendengar bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah saya sampaikan tema kita adalah mendengarkan Tuhan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengar itu artinya adalah dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga. Tetapi juga berarti bahwa mendengar itu adalah menurut atau mengindahkan. Contohnya misalnya, ia tidak mau mendengarkan kata orang tua. Nah, berarti dalam hal ini mendengar itu artinya adalah ia tidak mau menurut atau mengindahkan orang tua. Nah, di dalam bahasa Inggris ada dua istilah yang berhubungan dengan mendengar, yaitu hearing dan listening. Mbak Ayu lebih tahu pasti ini daripada saya. Nah, hearing itu adalah mendengar tetapi secara tidak sengaja dan sambil lalu. Contohnya apa? Misalnya kita mendengar suara motor atau kendaraan sedang lewat. Kemudian juga kita mendengar suara kokok ayam atau kicauan burung ataupun suara sayup-sayup orang lain sedang menyanyi dan seterusnya. Nah, hearing itu biasanya tidak masuk di hati kita secara mendalam. Nah, sekarang yang kedua adalah listening. Listening itu adalah mendengar dengan sengaja. Jadi misalnya seorang murid mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itu adalah listening. Ketika kita mendengarkan khotbah di gereja, itu listening. Bisa juga misalnya ketika kita mendengarkan orang lain yang sedang berbicara kepada kita. Itu juga adalah listening. Nah, baik, mari kita bersama-sama memperhatikan atau belajar tentang mendengarkan dari sisi rohani. Artinya adalah mendengarkan dengan telinga hati kita untuk menurut dan menaati, mengindahkan firman yang kita dengar itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi di dalam perikop yang sudah kita baca dari Kejadian 13 ayat 1 sampai Kejadian 3 ayat 1 sampai 13 tadi, kita bisa bertanya seperti ini. Mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Dan apa konsekuensinya atau apa akibatnya jika kita tidak mendengarkan Tuhan atau firman Tuhan? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sejak awal penciptaan itu Allah memang telah menciptakan umat manusia itu untuk selalu terikat kepadanya. Terikat seperti apa? Yaitu manusia itu harus memiliki iman dan ketaatan kepada firman-Nya
sebagai kebenaran mutlak. Dan iblis tahu hal itu. Maka iblis berusaha untuk menjatuhkan atau menghancurkan manusia supaya terpisah dari Allah. Jadi yang dilakukan iblis adalah berusaha menghancurkan iman dan juga ketaatan Hawa maupun Adam pada waktu itu dengan memunculkan keraguan-raguan dan juga memberi kesan bahwa firman Allah atau perkataan Allah itu tidak sungguh-sungguh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca nanti Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17 adalah ayat sebelumnya yang mendasari atau ada rangkaian dengan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 13 tadi. Itu dikatakan bahwa, atau kita baca saja ya, Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, berdasarkan ayat tersebut, Adam diingatkan bahwa ketika dia makan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Adam akan mati. Dan ancaman kematian itu harus diterima dengan iman. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu Adam belum mengerti kematian atau mati itu seperti apa. Tetapi Tuhan sudah berfirman bahwa ketika engkau makan, maka pastilah engkau mati. Maka berarti di situ bahwa Adam diperintahkan oleh Allah untuk mempercayai sepenuhnya terhadap perkataan yang disampaikan Allah. Sekalipun Adam belum tahu maksudnya, mati itu apa. Kemudian perintah Allah itu yang di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 diberikan kepada Adam sebagai suatu bentuk ujian moral. Perintah itu menempatkan di hadapan Adam dan Hawa suatu pilihan yang tegas dan sengaja untuk percaya dan mentaati Allah atau tidak percaya dan tidak mentaati kehendak penciptanya. Selama Adam dan Hawa mempercayai firman Allah dan taat, maka mereka akan terus memiliki hidup kekal dan hubungan yang bahagia bersama dengan Allah. Tetapi faktanya adalah mereka berdua memilih untuk tidak mendengarkan dan mentaati perkataan Allah. Sehingga konsekuensinya adalah mereka berdua jatuh di dalam dosa. Dan efeknya bahkan bukan pada mereka berdua, tetapi kepada seluruh umat manusia ciptaan Allah menjadi jatuh di dalam dosa dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Bukan hanya itu saja, tetapi juga manusia harus menanggung konsekuensi hidup yang susah sepanjang umurnya. Dan tidak cukup juga hanya itu. Kita akan terpisah kekal selama-lamanya dengan Tuhan Allah. Nah, betapa dahsyatnya hukuman atau konsekuensi ketika manusia itu
tidak mendengarkan dan mentaati perkataan Allah. Nah, kita merenungkan ketika Hawa mendengarkan perkataan Tuhan Allah pada waktu itu, kira-kira Hawa itu hearing ataukah listening? Hearing tadi mendengar sambil lalu. Listening itu mendengar dengan sungguh-sungguh dan menanamkannya di dalam hati dan pikirannya. Nah, tentu keduanya. Kemungkinan keduanya. Karena apa? Karena Hawa tahu persis kalimat yang disampaikan oleh firman Allah tentang larangan untuk memakan buah pengetahuan hal yang baik dan yang jahat. Dan itu juga disampaikannya kepada iblis. Nah, namun perkataan iblis berusaha untuk membaurkan atau membiaskan kebenaran firman Allah tadi. Sehingga menggoda Hawa untuk menginginkan hal yang lebih dari yang sudah dibatasi oleh Allah. Sehingga ia mengabaikan perkataan Allah dan memilih untuk tidak mentaati Tuhan, serta membuka telinganya terhadap suara yang salah. Dan akhirnya ia tertipu. Karena apa? Karena perkataan iblis sekalipun terasa seperti manis didengar, tetapi di balik semuanya itu isinya adalah dusta atau penipuan. Nah, Hawa mendapat masalah hanya pada saat dia berhenti cukup lama untuk meninggalkan perkataan Allah dan beralih untuk memperhatikan perkataan si ular atau si iblis. Jadi tadi iblis itu memang benar menyampaikan perkataan Allah atau firman Allah, tetapi iblis tidak tulus. Sehingga iblis berusaha meyakinkan Hawa bahwa ketika ia makan, maka Hawa itu tidak akan mati, tetapi ia akan menjadi seperti Tuhan. Matanya akan terbuka dan ia akan mengetahui kebenaran. Kata-kata iblis itu memang tepat, tetapi tidak benar. Nah, ketika Hawa makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk tadi, Hawa kemudian menjadi terbuka. Dan faktanya pengetahuan yang dihembuskan oleh si ular itu tidak seindah dari apa yang dikatakannya. Ia menjadi sadar bahwa dia telanjang dan bahkan konsekuensinya dia jatuh di dalam dosa dan terpisah dari Allah. Nah, dan akibat yang lain adalah dia juga mengajak serta suaminya, sehingga suaminya pun terjatuh ke dalam dosa. Jadi kita melihat di situ bahwa ketika manusia itu dalam sesaat saja mengabaikan mendengarkan perkataan Allah, tetapi beralih untuk mendengarkan suara iblis, maka manusia itu bisa tergoda dan memahami kebenaran firman Allah menjadi salah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak dan saudara-saudara yang diberkati, apakah firman Tuhan ini atau Kejadian 3 ayat 1-13 itu masih relevan jika diterapkan pada kehidupan kita saat ini? Ayat yang kita baca tadi memberi gambaran tentang apa yang bisa terjadi
ketika orang percaya itu lengah, tidak mendengarkan perkataan Allah, tetapi cenderung memperhatikan perkataan atau suara yang dibisikkan oleh iblis. Dengan berhenti beberapa waktu untuk mendengarkan iblis, maka iman Hawa tadi menjadi goyah dan ia memilih untuk tidak mentaati Allah. Nah, ada hal yang harus kita pegang teguh dan kita pahami bersama, bahwa kita harus mempercayai bahwa perkataan Tuhan yang tertulis di dalam firman, di dalam Alkitab maksud saya, itu adalah memiliki kebenaran mutlak. Jadi kita tidak perlu meragukan apakah firman itu benar ya. Tidak perlu demikian. Sekali lagi, yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab memiliki kebenaran mutlak. Nah, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ya, 1 Petrus 5 ayat 8, firman Allah juga mengatakan bahwa iblis saat ini, bahkan sampai sebelum dunia berakhir, akan terus mengaum-ngaum, mencari mangsa orang yang bisa ditelannya. Siapakah orang itu? Ya, semua orang. Apakah termasuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis akan dengan sangat gencar, dengan sangat kuat akan menghancurkan kita, memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa perintahnya atau yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 8? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, artinya bahwa tugas kita seperti firman itu, ya kita taati, sadar dan berjaga-jaga. Nah, siapakah iblis itu sebenarnya? Kembali kita mengingat perkataan firman Allah. Di dalam Yohanes 8 ayat yang keempat. Yohanes 8 ayat yang keempat, maaf. Yohanes 8 ayat yang ke-44 berkata demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, jadi di situ ditegaskan, Tuhan sudah memberitahu kita, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak dari semula. Jadi hembusan perkataan iblis sekalipun nampaknya indah, itu berisi dusta atau kebohongan. Jadi tidak seindah apa yang dikatakannya. Kemudian tadi iblis masih bekerja sampai masa berakhirnya zaman ini untuk membawa serta setiap orang yang bisa dipengaruhinya. Di situ iblis berusaha untuk dengan segala dayanya melakukan tipu muslihat,
membelokkan kebenaran firman Tuhan. Dan perlu kita tahu juga, tadi di dalam Kejadian 3 ayat 1 dikatakan ular adalah ciptaan yang paling cerdik. Artinya apa? Iblis adalah cerdik. Maka dengan segala tipu dayanya, iblis akan berusaha mempengaruhi manusia sehingga terjatuh di dalam dosa. Kemudian iblis itu juga bekerjanya mengikuti zaman atau kontekstual. Apa maksudnya? Pada zaman Adam dan Hawa bekerjanya mempengaruhi mereka melalui iming-iming dari pohon buah itu. Nah, kalau sekarang kira-kira bekerjanya melalui apa iblis itu? Banyak hal. Kehidupan saat ini kita menghadapi tantangan yang sangat berat menurut kita, apalagi di dalam kondisi pandemi. Kemudian kita sangat terbuka dari informasi seluruh dunia akan kita dapatkan dengan begitu cepat dengan hanya membuka HP ataupun dengan membuka laptop yang ada jaringan internetnya. Nah, informasi-informasi yang kita masukkan ketika kita membaca WA, ketika kita mendengarkan radio, melihat YouTube, membaca berita-berita, ataupun bahkan dari komunikasi kita dengan keluarga kita, dari sanak saudara kita, itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Iblis tahu persis apa kelemahan kita, dan itu yang dipakainya untuk menjatuhkan kita, sehingga kita mempercayai bahwa perkataan iblis itu benar dan kita meragukan kebenaran firman Allah. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, betapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan. Karena tadi kita sudah diberi contoh bahwa ketika manusia mengabaikan firman Allah, maka konsekuensi dan akibatnya itu sangat mengerikan. Tidak hanya Adam dan Hawa, tetapi banyak contoh di dalam Alkitab. Ketika tidak mendengarkan perkataan Allah, maka Allah akan tidak berkenan dan bahkan menghukum. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ada disertai ketidaktaatan untuk mendengarkan firman Allah, dan akibatnya apa? Banyak bangsa Israel yang waktu itu kloter pertama keluar dari Mesir, tidak banyak yang diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang pada waktu itu taat kepada firman Allah yang diberi izin untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, dan hanya keturunan-keturunan yang kemudian. Nah, dan banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah, kita saat ini, apalagi kita saat ini yang tidak berkomunikasi langsung dengan Allah, tetapi komunikasi kita bisa langsung, tetapi langsungnya dengan membaca perkataan firman Allah di dalam Alkitab, ataupun mendengarkan dari berbagai siaran radio ataupun televisi, ataupun memperhatikan dari YouTube atau dan yang lain-lainnya. Nah, ketika kita mendengarkan firman Allah itu, maka pikiran kita, hati nurani kita akan terus-menerus diperbaharui, sehingga pada akhirnya pikiran kita dan hati kita selaras dengan pikiran Allah dan kehendak Allah. Jadi ketika iblis menggoda, maka
kita bisa melawannya dengan pikiran Allah. Dengan firman Allah maksud saya. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru kita mendengarkan nasihat bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah apa? Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil dan gunakanlah pedang roh. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Allah. Karena dengan firman maka kita akan bisa melawan segala tipu muslihat iblis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana penerapan kita saat ini atau dalam zaman yang kita hadapi sekarang? Masing-masing kita menghadapi pergumulan, tantangan yang berbeda-beda. Kita juga memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Dan tadi kita mengingat dari perkataan firman Allah bahwa iblis sedang berusaha terus-menerus untuk memisahkan anak-anak Tuhan untuk menikmati kasih setia Allah. Oleh karena itu, Tuhan juga sudah memberitahu jalannya. Bagaimana jalannya? Adalah supaya kita terus mempercayai, memiliki iman kepada perkataan firman Allah. Mempercayai bahwa perkataan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab tadi memiliki kebenaran yang mutlak. Dengan demikian maka penerapannya adalah membaca firman Allah bagi orang Kristen sesungguhnya adalah keharusan. Jadi bukan lagi pilihan, tetapi harus. Kapan waktunya? Terserah kita. Artinya sesuai dengan kondisi kita. Kapanpun, dimanapun kita bisa membaca, mendengarkan firman Allah. Kemudian kita juga diminta untuk mempercayai sepenuhnya bahwa tadi perkataan Allah di dalam Alkitab memiliki kebenaran mutlak. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak tahu artinya. Tetapi tertulis begitu. Ya, kita percaya saja. Pokoknya ketika firman Tuhan berkata begitu, dan ketika kita belum tahu artinya, pokoknya percaya saja. Percaya terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Kemudian juga tadi ketika si Hawa memberi kesempatan sedikit saja kepada iblis, maka iblis tidak tinggal diam untuk menghembuskan perkataan dusta. Maka penerapannya adalah mari kita bersama-sama tidak memberi kesempatan kepada iblis. Ketika kita mulai meragukan kebenaran akan perkataan Tuhan, maka mari kita segera kembali untuk mempercayai firman Allah. Jadi mari kita bersama-sama, entah kita membaca firman Allah secara pribadi ataupun melalui PA ataupun melalui PA online ataupun WA-WA-an dengan teman, mari kita bersama-sama meningkatkan frekuensi atau keseringan kita untuk membaca, mendengarkan dan memahami isinya. Kalau tidak tahu isinya, ya kita tanya kepada Pak Pendeta atau tanya kepada orang-orang yang bisa menolong kita untuk memahami lebih baik. Selamat untuk belajar meningkatkan frekuensi kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, anak-anak saya yang diberkati Tuhan,
Mari kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Tinggi dan Maha Mulia, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala Agung kami yang mengasihi kami, dan Tuhan Allah Roh Kudus, Roh Penolong yang mengajar kami tentang kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan Allah, ketiganya yang esa. Saat ini Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami. Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau menganugerahkan firman-Mu dan bahkan ditulis di dalam Alkitab dengan bahasa yang bisa kami pahami. Tuhan, berkati dan tolong kami supaya kami menyukai membaca firman-Mu. Tolong kami ketika kami membacanya, kami bisa memahaminya, mengertinya, dan pada akhirnya kami juga mampu mentaatinya Tuhan. Tuhan Allah, kami sering mengalami jatuh bangun ketika kami berusaha menaati Engkau. Tetapi firman-Mu juga memberikan penghiburan kepada kami. Engkau menyatakan bahwa ketika kami menghadapi kejatuhan atau sedang tidak mentaati Allah dan jatuh dosa, maka Engkau adalah setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ketika kami mau mengakuinya di hadapan-Mu. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur betapa baiknya Engkau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami mentaati-Mu dengan sungguh-sungguh, mengiring-Mu dengan setia sampai akhir hidup kami. Tuhan Allah Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami hari demi hari semakin diperbaharui, sehingga pengenalan kami terhadap kebenaran firman Allah semakin hari semakin mendalam. Bapa di surga, Tuhan Allah kami juga membawa pergumulan gereja kami kepadamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala program gereja yang sudah Engkau berkati. Terima kasih untuk pembangunan rumah Tuhan di Gereja Dengungan yang sudah selesai dan sangat indah. Kami bersyukur Tuhan Engkau mencukupkan biayanya. Tuhan, saat ini Engkau sudah memberkati kami juga dengan memiliki lahan parkir yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan sarananya sehingga kami boleh membeli lahan itu. Namun demikian Tuhan, masih ada kewajiban yang harus kami lakukan, yaitu kami harus melunasi pinjaman hutang untuk pembayaran lahan parkir yang baru itu. Untuk itu Tuhan, kami memohon berkat, curahkanlah dan limpahkanlah berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu di Gereja Sabda Mulyo tanpa terkecuali, sehingga kami semua boleh mengambil bagian di dalam pelunasan lahan parkir yang baru ini. Bapa di surga, kami juga memohon berkat untuk program kegiatan yang lain, supaya di dalamnya kami juga dibangun di dalam iman dan nama-Mu kami permuliakan. Tuhan Allah, kami mendoakan untuk Bapak Pendeta Dani Arianto beserta keluarga. Tuhan, Engkau kiranya memberkati supaya pelayanan beliau Engkau tambahkan. Tambahkanlah hikmat, tambahkanlah kesukacitaan, semangat di dalam melayani. Dengan demikian Tuhan, semakin banyak jemaat yang dibangun dan nama Tuhan dipermuliakan. Kerinduan Bapak Pendeta kami, keluarga Bapak Pendeta kami untuk mendapatkan momongan, Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Engkaulah pencipta manusia. Engkaulah Allah yang tidak mustahil.
Tuhan, berkatilah supaya pendeta kami memiliki keturunan ilahi yang dari Allah. Terima kasih Tuhan, kami meyakini kami akan menerimanya pada waktu Tuhan. Bapa di surga, berkatilah para majelis dengan keluarganya, berkatilah para panitia, komisi-komisi yang ada, dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja kami. Engkau memberkati mereka dengan limpah sukacita. Berkatilah dengan seluruh jemaat dengan damai sejahtera dan sukacita. Secara khusus pada masa pandemi ini Tuhan, mohon berkat-Mu supaya tidak ada satupun jemaat-Mu di gereja ini yang terkena virus corona. Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dan atas segala kasih karunia-Mu yang terus Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa, jikalau di dalam PA malam hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu, kami mohon ampun. Dan kami terus memohon penyertaan Allah Roh Kudus untuk memimpin hidup kami. Tuhan, jadilah Engkau Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyatukan doa syafaat ini. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Terima kasih Bu Dewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mengaturkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Untuk mengiringi persembahan, kita akan pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus untuk menutup acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari bahwa apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang telah kami terima.
Kiranya Tuhan menyucikan persembahan kami, menguduskannya, supaya persembahan kami layak di hadapan Tuhan dan dapat digunakan untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan di Gereja Sabda Mulia. Pada malam hari ini, kami juga mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami, sehingga acara pemahaman Alkitab dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon Tuhan menolong kami di dalam kami menjalani aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon Tuhan memberkati kami, memberikan kami semangat dan sukacita di dalam kami menjalani aktivitas kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami juga mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan kami menghaturkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah selesai acara pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dewi, untuk Pak Yosef. Sampai jumpa di acara PA kita selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati.